Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas tentang representasi pengetahuan bagian pertama. Apa sih? Apa yang akan kita bahas pada pertemuan keempat ini? Apa itu arti dari pengetahuan? Pengetahuan itu salah satu kata yang banyak memiliki makna tapi sulit untuk didefinisikan. Apa sih pengetahuan itu? Seru nih kita bahas satu kata yang punya banyak makna. Ada yang bilang data, ada yang bilang fakta, ada yang bilang informasi. Data sama fakta sama informasi duluan informasi, atau ada yang bilang duluan data. Wah, ini luar biasa ini. Tapi kalau saya pribadi menjawab seperti ini, apa arti pengetahuan itu? Intinya dari kata tahu ya. Artinya dia paham, dia mengerti sesuatu akan hal yang sedang dibahas atau yang sedang dibicarakan. Jadi misalkan dia punya pengetahuan tentang motor, ya artinya dia tahu tentang seluk-beluk motor, dia tahu akan mesin motor, segala macam yang berhubungan dengan motor, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ditanya apa arti pengetahuan, ya tahu. Seperti itu. Yang dalam hal ini adalah epistemologinya, satu studi tentang pengetahuan dihubungkan dengan alam, struktur, keaslian pengetahuan. Jadi epistemologi mengakseskan pengetahuan dalam 3 bentuk: filosofi, priori, dan posteriori. Digunakan untuk umum, general, filosofi, priori adalah universal, benar atau tidak, semua kejadian pasti ada sebabnya. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Artinya ini ilmu yang boleh dibilang ilmu yang pasti. Orang ya misalkan kejadian kecelakaan, apa sih sebabnya? Ada entah remblong, entah dari manusianya, entah dari barangnya atau motornya, atau dari mobilnya. Seperti itu. Ini untuk mencari kebenaran. Pengetahuan diklasifikasikan untuk procedural knowledge, declaration, dan pengetahuan tacit. Prosedural sering disebut sebagai pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, tools ya. Misalkan kalau kalian di handphone, pasti kalian dapat buku manual booknya. Itu prosedural, bagaimana menghidupkannya, bagaimana mengatur musik segala macam. Itu ada di manual booknya. Terus deklaratif mengacu pada pengetahuan bahwa sesuatu itu benar atau salah, sehingga menghasilkan anjuran atau larangan. Ini mungkin peraturan pemerintah ya, undang-undang gitu, bahwa membunuh itu dosa, bukan hanya dosa, salah karena menghilangkan nyawa seseorang. Mengambil atau mencuri itu salah. Itu pengetahuan deklaratif. Pengetahuan tacit disebut unconscious knowledge karena tidak dapat diekspresikan dengan bahasa. Contohnya bagaimana dengan cara mengangkat tangan, berjalan, mengendari sepeda. Itu misalkan kalian menyerah. Kadang
hanya dengan mengangkat kedua tangan, nah itu sudah melakukan menyerah gitu. Nah, terus atau simbol-simbol yang menggunakan bahasa itu bukan hanya bahasa tubuh, tapi bahasa simbol, bahasa gerakan, macam-macam. Jadi bahasa itu bukan hanya kepada satu sebab. Analogi read. Nah, di sini pengetahuan merupakan hal yang penting dalam sistem pakar. Sebab yang dianalogi read dalam ekspresinya adalah analogi plus struktur data adalah program, dan pengetahuan dan inferensi adalah sistem pakar. Jadi algoritma itu adalah salah satu cara memecahkan masalah. Struktur datanya bagaimana, itu akan menghasilkan sebuah program. Dan sistem pakar itu adalah pengetahuan data dan inferensi. Nah, ini hierarki pengetahuan data, meta knowledge, data yang pengetahuan yang sangat-sangat besar tapi sedikit. Knowledge, informasi, data. Knowledge ini masih belum ini ya, gosip kalau saya bilang gitu ya, masih belum valid informasinya atau datanya. Jadi lebih banyak gosipnya daripada pengetahuannya, data yang kabur kalau saya bilang, kayak seperti Wazi. Bentuk representasi pengetahuan, produksi, jaringan skematik, rem dan logika. Produksi, himpunan atau baris, string, deretan, kata-kata, grammar. Ini saya jujur tidak pernah belajar yang namanya bahasa Inggris, tapi saya bisa berbahasa Inggris. Kadang ada yang salah dalam, kalau saya bilang sih bukan salah sih, apa ya, lebih tepatnya kurang tepat ya. Karena di luar negeri pun ketika orang asing berbicara itu tidak terlalu memikirkan apa yang namanya grammar. Sedangkan di Indonesia semuanya itu berpikir grammar. Jadi orang-orang takut untuk berbicara. Wah, benar nggak nih verb 1, verb ing? Aduh, saya pribadi jujur saya tidak terlalu bisa. Kalau ditanya grammar pasti berantakan. Tapi ketika saya berbahasa, ketika saya berpidato, ketika saya melakukan presentasi, saya berbicara mengalir saja. Seperti itu. Kadang orang mengartikan apa gitu. Jadi ini saya sedikit cerita perbedaan orang Indonesia dengan orang asing itu apa. Kalau orang Indonesia ketika melihat orang salah dalam berbahasa itu diketawain. Lain halnya seperti orang asing. Kalau orang asing melihat atau melihat orang lain berbahasa asing salah, dia akan diam, dia akan memperhatikan apa yang orang ini katakan, apa yang ingin dia sampaikan. Seperti itu. Jadi ada perbedaan grammar. Saya nggak menyalahkan grammar sih sebenarnya gitu. Kalau kalian mau belajar silahkan. Tapi kalau saya pribadi jujur saya tidak terlalu bisa sama yang namanya grammar. Tapi itu penting. Di sini rangkaian barisan atau produksi yang menentukan suatu bahasa tidak ambigu, tidak mempunyai dua arti ya, tidak ambigu itu namanya. Frase tree atau definition tree merupakan bentuk representasi garis. Ini compiler alternatif. Di situ digunakan adalah metodenya metode backward. Nanti di sini akan saya jelaskan graph atau tree agar kalian bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah sederhana. Jaringan skematik.
namanya jaringan artinya laba-laba konotasinya lebih ke arah ke situ. Jadi dikembangkan untuk AI untuk menunjukkan memori manusia, pemahaman. Karena jaringan ini jujur tidak semua orang bisa jago paham karena cukup ribet. Seperti itu. Struktur jaringan semantik digambarkan dengan grafis untuk node, arc yang terhubung. Nanti direlasikan. Tanpa ada relasi dia nggak akan berarti apa-apa. Nanti akan digambarkan, ada gambar di bawah. Dua tipe relasi, link A, ISA untuk menyatakan jarak, menyatakan objek, keanggotaan suatu objek, kelompok objek atau kelas tertentu. Link AKO merelasikan suatu jenis objek ke jenis objek yang lain. Objek ini contohnya misalkan gabungan atribut. Misalkan saya contohkan apa ya? Kelas itu misalkan mahasiswa ekonomi dengan mahasiswa komputer. Itu link AKO. Tapi mahasiswa komputer itu punya IT, punya IS, sistem informasi, punya TK dan lain-lain, itu ISA. Saya contohkan seperti itu. Jadi link AKO itu adalah mahasiswa ekonomi sama mahasiswa IT, komputer lah gitu ya. IS adalah ekonomi. Kalau saya contohkan ekonomi ya akuntansi, manajemen, seperti itu. Ini contohnya ya, jaringan umum ya. Dari Jakarta kita ke Bogor dulu, habis Bogor bisa ke Tangerang. Wah, ini jauh lagi. Bisa Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, atau Jakarta, Bekasi ke Tangerang. Waduh, ini lebih jauh lagi nih. Ujung-ujungnya bisa balik ke Bogor. Ini jaringan semantik nih. Wah, si An sama si Billy tuh husband and wife. Dia sebagai bapak dan ibu punya anak namanya Susan. Susan ini punya suami namanya Tom. Tom ini punya kakak namanya Dave. Ini Susan ini punya anak namanya John. Ini dia punya anak John sama Susan, dan Tom ini punya anak namanya John and Carol. Jadi ini bapaknya, ini ibunya, ini pamannya, uncle. Seperti itu. Ini contoh jaringan semantik. Ini mobil, ini saya contohkan tadi fakultas, ekonomi, komputer, segala macam nih. Terus misalkan ini ekonomi ada ekonomi manajemen, ada akuntansi, ada dan lain-lain. Ini contohkan dengan mobil 4WD dengan 2WD. Ini 2WD. 4WD 2WD apa sih bedanya? Kalau 4WD itu artinya bannya gerak semua gitu. Kalau 2WD itu biasanya ban belakang aja, baris belakang aja yang gerak. Baris ban mobil yang depan itu cuma kanan kirinya aja gitu. Tapi kalau 4WD ketika di ke kananin, ke kanan semua gitu, jadi bisa bergerak semuanya 4-4 bannya. Ini AOV dalam jaringan semantik. Misalkan apel atributnya warna di merah, apel kualitasnya 100, value-nya, ini segala. Anggur, ini contohnya. Tentukan atributnya dulu. Terus misalkan kita tambahkan di bawah ini nanas, atributnya adalah warna kuning. Terus tipenya nanas, apa tuh, nanas madu ya, masalah madu. Value-nya tanpa biji atau tanpa yang bulat-bulat itu yang di depannya gitu ya. Siapa tahu ada penemuan baru gitu.
namanya AI. Dia belajar dari kesalahan, nggak mau bikin manusia ribet, jadi ciptakan nanas yang nggak ada lubang-lubangnya gitu. Jadi ketika dipotong lurus-lurus saja kayak pepaya gitu. Ya unos ke depannya, kita nggak tahu. Keterbatasannya membuat standar linknya susah. Aslinya diusulkan sebagai memori ya 10 pangkat 10. Wah, ini luar biasa, akan mendapat banyak jaringan. Jadi dari 10 orang menghasilkan, satu orang menghasilkan 100, di bawah 100 bisa 1000, 1000 bisa 10.000. Wah, itu luar biasa itu jaringannya. Nah, jaringan saya secara logika tidak memadai karena tidak dapat memberikan pengetahuan secara yang dapat dengan cara logika. Nah, ini masih berhubungan sama logika. Benar nggak logikanya? Jangan sampai buat jaringan tapi logikanya salah. Nah, secara heuristik tidak memadai karena tidak ada cara memasukkan informasi yang heuristik dalam jaringan untuk mengefisienkan jaringan kerja. Nah, jadi kurang efisien ya kerjanya. Nah, ini beberapa kekurangannya dari jaringan semantik. Jadi dalam semua sistem apapun itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Saya selalu bilang sistem pun apapun itu tidak ada yang sempurna, selalu pasti punya kekurangan, sesuai pasti punya namanya bug atau celah yang bisa diambil oleh para hacker atau cracker untuk mengambil memecahkan atau mengacak-ngacak sistem tersebut. Nah, jadi harus punya algoritma yang cukup kuat untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, video kali ini pertemuan keempat sudah selesai. Kalian bisa mengerjakan soal-soalnya seperti biasa. Ada 10 soal, kalian bisa tulis di kertas, boleh jawabannya saja difoto terus dikirim ke email saya prof.armansp@gmail.com. Saya tunggu sampai besok jam 12 malam. Dikerjakan karena di sini bisa membantu nilai tes atau UAS kalian. Nah, jadi tugas ini membantu nilai kalian nanti pada saat nilai ujian kalian kurang. Jadi saya punya alasan untuk menambahkan nilai kalian. Kenapa alasannya? Karena kalian rajin mengerjakan tugas dari saya. Oke, demikian video pertemuan 4 kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.